yang selama kau diterapkan oleh anduang yang mandai awak dan awak generasi muda kini kau lah banyak nak terlupakan itu. Akuilah itu barangkali dibunuh kanduang itu kini kau. Enak. Banyak kan? Ya, termasuk tadi yang disampaikan anak baturi semakan minumnya kama katanya baturi dah. Awaklah diperintahnya dia anak itu butir-butir tanda-tanda kenakal anak tu. Di sayangnya anak iyo batu tapi dia kalau lu kurung jago. Aduh kurung untuk makan tu aduh. Tapi dia awak disayangkan anak kan iyo baturin jadi budak awak jadi. Kama je baturin. Lai kalau udah sisa suara padahal ini bisa ditarik dah awak. Kan? Banyak lagi hal-hal yang lain itu akui itu menyangkut masalah pusat ya, menyangkut masalah yang lain tadi kita akui itu termasuk kami sebagian pun tadi baru tahu. Jadi kita pahami masalah katigo kita tidak lagi berbuat hal yang ya, salah kan keturi maknanya seluruhnya ada. Kini bapak ibu bunda kandung yang berhadir ibaratnya kini kau orang mamangku sawah sabida. Nama ketiga lo pakai alat berat eskavator. Jadi kamu dengan pangkuan karena pangkuan lagi selesai di bilau tak. Kan? Aku nak jadi rumit dia mau kan. Anak kamu baca tu lagi tak. Tapi itu barangkali kami ada kasih waktu setengah jam oleh panitia. Kan? Kami berdua dengan beliau Pak Nasar Bakri. Kami bagi 5 waleh mini ansora kan ala-ala. Persoalannya tadi akan pertimbang dengan panitia. Kalau kita sholat dulu, kena kan wajib dia perintah Allah. Kalau mau orang labah kita pergi ke semaya. Kita kaji melarang membuat bundo kok kalau makan manjuai ya kok sedang sebantah waktu tu bilang. Saya kalau nak tabak kami selalu kan kalau buka selalu apa paham nak tentang itu ni. Lah, dah sampai waktu 20 minit dan kan amayo kata ulah sementara mungkin anak bah tinggal barangkali dan nampak baja kan tak bah gini kan itu dia. Bagaimana kan kini jaket pun tak barang risiko lah kan. Dah banyak nak pulang jaket jujur lah. Kan? Jadi kita membuat kau kata. Jadi sebenarnya nak tersinggung di cakap di bilau lain. Kapan lembaga bundo kandung kau berdiri? Kan? Cakap kata bundo nak cakap kan tak tahu kapan. Dan kalau ajar bundo kandung kau layak dulu. Semanjak dulu orang beradat ketimbang bagaimana Minangkabau kau. Ya begitu Ustaz. Nah kan? Dulu orang beradat. Tapi secara umum kelembagaan bunuh kandung kau berdiri di tanggal 8 November 1978 kan? Kalau adalah bunuh kandung lain dulu, tapi secara kelembagaan di 1978 semasa Bapak Hasan Basri Durin kan masalah kan? Tujuannya bunuh kandung kau berdiri di Sumatera Barat apa? Yang pertama adalah untuk menghimpun kekuatan bunuh kandung, artinya manusia atau wanita perempuan di Minangkabau itu makanya terbentuk lembaga. Apa artinya? Ya, ibarat sapu lidi. Kalau nyo satu-satu nyo barangkali nyo jadi sampah. Tapi kalau sapu lidi na 10-20 lidi jago IKB kan nyo jadi membuangkan sampah. Menghimpun potensi tersebut banyak perempuan-perempuan Minangkabau selama nyo bersuara tapi suaranya lemah. Tak didengarkan kalau nyo mengecek orang per orang kan Pak Gubernur barangkali nyo baik mungkin ke Solo kan didengar lo bundo-bundo atau padusi mengecek kan tiba di dalam bayaran lah ilah puluh kata dan cakap orang baik lo ke Batu Saka orang kali kan sampai lo barangkali saham penapik di bundo kandung tiba dalam bayaran lah ilah puluh kalau lah lembaga bundo kandung atau nama lembaga bundo kandung bila nak mengecek itu bakal itu didengarkan. Itulah salah satu tujuannya bundo kandung di Minangkabau ko memikir suatu organisasi namanya organisasi bundo kandung kuat gunanya menghimpun potensi ya. Yang kedua untuk meningkatkan kualitas kaum perempuan tersebut. Kita masih ingat dengan pemeo kita dulu sama-sama masuk anduang termasuk dengan mana-mana awak kak kama kau kaji dia kau masih sekolah kan itulah kau padusi nak perlulah kau cukup urus saja dapur itu masih ingat kita orang kakak mak kau ada orang tak cinta mungkin dia kami perempuan kau ingin bersekolah dan memang tahun 60 tahun 70-an tu barangkali batuan tamat SPG saja ya langsung jadi guru
kan? Jadi SPG, ya mungkin SD saja barangkali lah jadi kurang sama macik saat itu tuh. Tapi barangkali ada pemeo barangkali di kampung awak, tak perlulah bersekolah tinggi-tinggi. Nah, karena emansipasi itulah makanya lahir atas gejolak dari kepada kaum perempuan awak, lahirlah lembaga Bundo Kandong, himpunan dari kaum perempuan untuk menggalang dan untuk meningkatkan kualitasnya. Tidak lagi sekadar mengurus semua, kan? Dapur, kasawah, kan? Kini nyola kalau lah sekolah, nyola bisa duduk sejajar dengan laki-laki yang lain. Emansipasi namanya. Nah, ketiga komunikasi kita. Tujuan Bundo Kandong di negara-negara yang menurut struktur organisasinya mulai dari Aceh, provinsi, dan kabupaten, kota, termasuk kecamatan dan negari. Kita bicara menyangkut masalah di negari. Tujuan Bundo Kandong awak di negari adalah secara individu cekol lalu sabut di cekol di Bundo Kandong awak, dan yang pertama secara individu tanggung jawab bila bareng, ya. Masing-masing awak kolah jadi Bundo Kandong nampak tanggung jawab baik dalam rumah tangga awak sendiri, berperilaku, berperangai, bertingkah laku, mencerminkan seorang ibu yang berakhlak, mendidik, membina. Cakap lalu sampaikan cakap. Jadi tuyul yang ada dalam makalah kok, kan? Kemudian Bundo Kandong pun sebenarnya adalah pemberi warna kepada anak beliau sendiri, kan? Dalam menyampaikan Bundo Kandong secara umum ada cuma dua. Bundo Kandong adalah itu yang dikatakan Mandai Sako, itu di negara Jawa, kan? Mandai Sako siapa? Adalah orang yang tadake dengan 50 tumbuh. Biasanya Mandai bilang itu digalai Mandai Sako. Kalau lah Mandai Sako sebenarnya otomatis jadi Bundo Kandong, kan? Atau saudara perempuan beliau. Dan itu benar Mandai, ya, Bundo Kandong awak, kan? Saudara beliau, ya, 5 tumbuhnya. Sebab baat kita katakan itu satu penghulu belum tentu satu buah rumah, kan? Satu penghulu belum tentu satu buah rumah gadangnya. Contoh ada tension tinggi berapa buah rumah beliau? Sawale. Datuk Bonsum berapa buah rumah gadang Allah? 7. Datuk Mulia sebelum kota jadi barangkali ada mulia yang putih, mulia yang gadang, mulia yang ketek, kan cukup banyak rumah gadang beliau. Jadi 5 tumbuhnya penghulu di sini dituntut Mandai beliau atau saudara perempuan beliau jadi Mandai Sako. Dan kalau dah jadi Mandai Sako, otomatis jadi Bundo Kandong. Yang kedua kini kok ada Bundo Kandong per jorong dia. Nah, dari jorong itu kita cari punya perangai beliau memang kan berjiwa besar, kan? Kemudian jiwa keibuan beliau salah saya beliau kalau nak kusui batanya olah peh dia bilang, kan? Makanya ada kesepakatan dia di jorong. Wak jadikan segala beliau itu utusan dari jorong awak jadi Bundo Kandong. Kayak begitu Bundo. Nah, jadi dua secara namanya dua cuman Bundo Kandong. Itulah yang menghimpun diri kepada Bundo Kandong awak di nagari. Dua dasarnya tadi itu. Nah, kalau Bang Bundo Kandong untuk katakan di jorong tadi itu, nah, di karena memang beliau tentu ya aktif. Lalu pro menegakkan adat istiadat. Kon yang ketiganya tujuan Bundo Kandong awak tadi itu di secara umum di Minangkabau, khususnya di negara peninggalan adalah untuk melaksanakan adat istiadat, kan, yang dibuat oleh penghulu awak di negari peninggalan. Kita kini kalau punya perna, dalam perna itu kan ada himpunan macam-macam ketentuan adat. Nah, kalau tanpa Bundo Kandong kita mengalami kesulitan. Bara saja mungkin mak manti, kan, panito awak yang kudu balak termasuk mamak kepala waris, tidak mungkin seluruhnya ujung ke ujung barangkali bisa terlaksanakan tugas-tugas seperti tersebut. Ada dengan Bundo Kandong lah, gak kok seperti gini kok. Sebab nandake dengan kaum perempuan termasuk anak-anak bila itu memang mandi-mandi, kan? Jadi mandi-mandi lah. Itu aku tanggung jawab tadi itu sampaikan. Tanggung jawabku gadang ada di mandi. Enak, gadang di mandi. Sebab tingkah laku anak awak nampak dusi mandi yang selalu dekat dengan anak. Tak katu lo barangkali tingkah laku anak laki-laki mandi yang dekat kamu lalunya makannya kagak buat awak.
Jadi seluruh apa yang ada sampai ke makati cakap kan rasanya kolah lah buah daripada seluruh yang kita harapkan kolah hamil 20 ya kan. Sebab bagaimanapun kata beliau Ustaz Tariga nama dia itu merupakan madrasah hanya sekolah hanya awal. Kadi pangan anak awak tu mulai dari cakap kan, mulai dari buayan saja cakap lalu sampai ke makati. Kan? Nyo pasti ada tanda anak menangis kita bilang dalam buayan tu. Tapi dia awak hendak berbuai yo. Nyo lah patut makan, lah patut menyusu entah nyo basah dia berbuai yo. Hendak mengerti yo zaman kini mama tak jadi. Kan? Tak mengertinya itu peran bunda kandung awak kalau dah banyak anak tadi sampaikan. Jadi mungkin kita nak kasih tahu yang lain lah banyak hal yang disampaikan tadi itu. Kemudian ya mungkin menyangkut masalah yang lain kok waktu dan kok kan wajib belum persoalan solat kita enak. Bagaimana dong? Kita lagi senang waktu kabila oleh disepakatan lain so kita dalam lain. Enak. Ya. Ya kita waktu soal kan barangkali. Jadi mungkin namo melihat kepada tujuan bunda kandung di Sumatera Barat itu lahirnya adalah tuntutan emansipasi perempuan. Karena tadi itu tidak ada organisasi untuk menyampaikan makasih dan tujuan beliau itu sehingga beliau banyak suara beliau tidak didengar. Inilah lembaga. Kalau hubungkan dengan bunda kandung kalau kita wacoyo, enak. Sakan tua balai kamar. Separahu sama-sama mandayung. Enak, itu kita hubungkan. Dan biasanya kalau lah bunda kandung kita kan selama kita kalah kita terapkan tu. Pernah kok jadi pernahnya kita dengarkan suara dan bunda kandung. Kan? Itu sekalipun yang membuat undang-undang adat itu adalah nenek mama awak di balai-balai. Tapi beliau kan mendengarkan suara bunda kandung. Nah, kan? Jadi insya Allah dari itu telah mulai kita terapkan dan menyangkut masalah yang lain pun Allah sampaikan. Nah, kedua bunda kandung adalah manusia pilihan. Ya, dan kaji disuri teladan. Baik sampai batanya pulang pakai babari itu. Kalau ada sesuatu barangkali nak ditanya kepada ketua bunda kandung, sebab kata jadi bakati jago bila penghulu. Amolah sampaikannya dulu. Nah, ketua bunda kandung kau diseleksi dipilih, kan? Batu-batu kan oleh awak sesama anggota bunda kandung. Dan beliau bagaikan penghulu di dalam kan kebudukan doang atau perempuan doang negari. Jadi memang tanggung jawab ketua bunda kandung secara pengurus barek. Ya, demikian saja barangkali. Kamu pacu-pacu dengan waktu itu kan kadang-kadang tidak pola kan. Jadi rancak karena memang kita belum sholat, awak belum banyak tinggal jauh. Ya, beko tidak rancak lah barangkali ya badan disikopi pengenal lah kama-kama. Demikian saja barangkali dari Abu Wajarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.